Hai guys, di video kali ini kita akan update seperti biasa untuk koin Bitcoin, ETH Bitcoin, dan indeks mata uang dolar. Dan ada beberapa berita seperti XRP dan Binance yang akan saya sampaikan. Analisa harga altcoin requestan teman-teman seperti Cardano dan Algorand. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan Bitcoin di time frame daily-nya. Kemarin bisa close dengan hijau, hari ini ada sedikit penurunan. Kita masih berada di dalam teritorial yang positif, yang bullish. Tetapi tampaknya pergerakan ke atas ini tidak terlalu cepat ya teman-teman. Dari tanggal 11 September kita membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan kenaikan, sehingga ini perlu kita waspadai. Kalau misalnya kita melihat kenaikan yang seperti di 15 Juni, itu cepat sekali kita bisa sampai ke 30 ribuan. Dan juga yang terjadi di tanggal 10 Maret itu cepat. Awal tahun itu juga pergerakan yang cepat, yang impulsif, jadi kita harus waspada kalau ini bukan pergerakan yang impulsif sehingga bisa menyebabkan adanya penurunan lagi ketika dia mencapai daerah supply zone ini ya teman-teman. Dan harga Bitcoin sendiri itu sedang berusaha untuk bertahan di atas bull market support band, sekaligus berusaha untuk menembus ke atas daripada bull market support band ini karena ini adalah salah satu resistance utama yang harus dilalui agar bisa kembali ke dalam posisi uptrend ya teman-teman. Posisi sekarang kita sedang berada di antara 21 week EMA dan 20 week SMA. Sementara itu untuk ETH Bitcoin dia sedang berada di garis supportnya yang ada di sini setelah sempat terjadi penurunan yang cukup tajam ke bawah dan pas sekali di sini ada buying pressure ya, kita belum bisa menilai apakah ini itu kuat, belum, karena candle yang kemarin itu close dengan sangat tebal sekali, dan hari ini ada sedikit kenaikan. Tepat di support ini, kita melihat adanya bullish divergence yang terbentuk di RSI-nya, dan juga di MACD-nya, ini kita bisa lihat, sehingga mungkin akan naik dulu, tapi kita harus melihat pola apa yang dibentuk, pergerakan seperti apa untuk ETH Bitcoin ini. DXY, indeks mata uang dolar, ini dia masih dalam kondisi naik, belum breakdown terhadap daerah supportnya. Kalau kita tarik garis supportnya itu sekitar berada di daerah ini yang harus ditembus oleh DXY. Tetapi yang penting itu adalah support horizontalnya itu, yaitu yang berada di sini. Di 105,7 itu harus dilalui. Jadi seperti ini, misalnya dia akan bounce dulu dari sini karena ini adalah support, kemudian mungkin dia bisa membentuk pola head and shoulders, dan biasanya ketika adanya lower high di daerah sini, maka kemungkinan besar dia bisa breakdown ke bawah dan indeks mata uang dolar sudah selesai. Tetapi kalau misalnya dari neckline ini dia bisa bounce, ternyata bisa membuat higher high lagi, maka itu bisa naik lagi. Indeks mata uang sendiri itu kita lihat dia rejected daripada Fibonacci retracement yang di 50-nya. Jadi pas sekali di sini bisa ada potensi untuk terjadi pembalikan arah. Ditambah lagi adanya bearish divergence yang terbentuk ketika dia membuat higher high di sini. Kita akan lihat untuk beberapa berita di mana ada beberapa berita menarik seperti Immutable X, EMX yang akan meluncurkan ZK EVM mainnet launch. ZK EVM adalah endgame daripada Ethereum, teknologi paling mutakhir untuk masalah skalabilitas Ethereum, sehingga sangat menarik sekali kalau EMX boleh develop di bagian situ juga seperti yang lainnya seperti Polygon, Optimism juga, dan lain-lain. Akan launching antara bulan Desember dan Januari. Sekarang ada testnetnya. Trust Wallet ini akan meluncurkan Trust Wallet 2.0, mungkin bisa launching tahun depan ya. Jadi tahun depan adalah tahun yang cukup menarik karena banyak sekali perkembangan project-project seperti ini. Kemudian ini ada langkah yang menarik juga dari Binance di mana dia menambahkan trading pair ARB FDUSD dan SUI FDUSD. Yang saya mau highlight adalah stablecoin-nya yang mereka dukung ini adalah stablecoin baru dan mungkin bisa menjadi stablecoin besar ke depannya karena didukung oleh Binance. Selain itu, stablecoin daripada PayPal ini juga semakin menambah adopsinya. Sekarang market cap-nya itu 94 juta, memang masih jauh dibandingkan dengan stablecoin utama yang marketnya itu billion, ini baru jutaan. Tetapi karena ada kata nama PayPal di balik stablecoin ini, maka orang-orang bisa cukup percaya.
Dan Bank Korea itu akan mengetes CBDC grosir untuk transaksi dagang. Negara-negara itu akan mendevelop CBDC. Indonesia juga sudah meluncurkan white paper CBDC mereka dan pastinya akan diterapkan di kemudian hari, di kemudian tahun sebagai pengganti dari cash sekarang atau uang yang berada di wallet-wallet Web2. Dan ada juga buat XRP Army di mana kasus Ripple dan SEC ini berada di dalam tahapan finalnya. Pemberian bukti harus dilakukan di 4 Desember, kemudian ada submission deadline-nya itu deadline 18 Desember, dan tampaknya 16 April 2024 itu bisa menjadi tanggal terakhir penentuan siapa yang akan menang, XRP atau SEC. Saya yakin XRP akan menang. Dan sekarang kita akan melihat untuk analisa koin Cardano, kita mulai dulu dengan time frame daily-nya, di mana dia membuat higher high, retest kemarin itu berhasil. Kita lihat apa yang dimaksud dengan ini. Ini adalah langkah awal, belum terlalu bullish sebenarnya, langkah awal yang harus dibuat oleh Cardano agar bisa bullish lagi, di mana ini adalah garis yang baru saja dilalui oleh koin ADA. Higher high di sini dibandingkan dengan yang ada di sini, dan retestnya itu cukup berhasil ketika dia masuk lagi ke dalam bawah garis biru ini. Dia ada rejection dan hari ini bisa close di atas, jadi itu adalah satu poin penting. Dan hari ini kita harus dalam posisi hijau ya, atau setidaknya tidak close di bawah garis biru ini lagi. Kalau close di bawah garis biru ini, yaitu di harga 0,258, itu akan bearish. Resistance itu ada di harga 0,28. 0,28 itu ada di sini, jadi pas di sini. Nah, ini bisa ada potensi membentuk pola inverted head and shoulders, di mana setelah mencapai 0,28 masih ada potensi turun lagi seperti ini, baru kita bisa naik ya teman-teman. Di weekly-nya itu, ini adalah weekly close pertama setelah beberapa minggu itu dari Juli, itu kita merah terus. Nah, kita ada weekly close yang cukup baik. Ini bisa menjadi tanda kalau low-nya itu sudah in. Ya, tanda awal bukan berarti ini bullish. Dan harga ini juga sangat dekat sekali dengan support ya kalau kita analisa secara jangka panjang. Dari indikator untuk weekly sih sebenarnya belum terlalu bullish, meskipun tampaknya ini akan ada bullish crossover yang bisa terjadi di MACD-nya. Tapi kalau misalnya kita lihat, koin Cardano ini dia sekarang berada di daerah support karena dulu di Desember dia sekitar sini juga harganya. Nah, kalau misalnya daerah 0,24 ini jebol ke bawah, maka worst case-nya itu bisa ke daerah ini, yaitu di 0,194, yaitu high sebelumnya yang ada di sini yang saya tandai dengan garis biru. Tetapi tampaknya ini bisa sudah in low-nya, asalkan 0,242 itu bertahan. Koin Cardano adalah koin yang ekosistemnya itu belum terlalu booming. Jadi yang saya maksud dengan ekosistem itu adalah koin-koin DeFi-nya, DEX-nya, kemudian NFT-nya, Metaverse-nya, game-nya, itu jadi belum booming. Yang booming kemarin itu kan yang seperti di Binance Smart Chain. Nah, ini belum kelihatan. Dan di euforia bull market kali ini menurut saya agak susah untuk ke all-time high-nya dulu. Harus bertahap kita lihatnya, jadi saya akan expect dia untuk bisa ke daerah 61,8-nya dulu. Ini itu ada di harga 2 dolar ya. Jadi ini pas sekali dengan daerah supply zone yang kelihatan sekali di sini. 61,8 akan menjadi resistance yang kuat dan ini akan menjadi high selanjutnya untuk time frame yang besar. Jadi mungkin akan seperti ini. Nah, dari situ kita akan lihat kemungkinan besar akan rejected dari 61,8 ini di harga 2 dolar. Nah, dari situ kita akan melihat apakah pergerakan selanjutnya itu bisa membuat all-time high, new all-time high atau tidak. Tetapi ini akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi, untuk target euphoria bull market nanti itu di harga 2 dolar dari saya. Dan 61,8 ini adalah target yang menurut saya wajar terjadi ketika alt season itu terjadi. Koin yang kedua sesuai requestan teman-teman adalah Algorand. Ini adalah koin yang banyak bekerja sama dengan pemerintah, institusi gitu juga. Jadi ada fundamental mereka yang cukup unik, tapi saya tetap prefer untuk layer 2 karena menurut saya itu akan menjadi narasi yang kuat ke depannya.
Algorand ini sama seperti Cardano termasuk layer 1, dan layer 1 itu sudah cukup booming kemarin-kemarin di siklus sebelumnya. Kita sekarang berada mendaki garis support miring ini, dan tidak boleh breakdown daripada garis miring ini. Itu akan menunjukkan kalau kita akan ke daerah bawah, bisa dibawa ke sini, tetapi itu juga tidak terlalu jauh. Mungkin dia akan membentuk yang namanya pola leading diagonal, awal mula sebuah pembalikan arah. Di weekly-nya ini itu ada 3 minggu berturut-turut dia dalam posisi hijau, jadi ini cukup bagus. MACD mengarah ke atas tapi belum masuk ke daerah bullish. RSI juga masih harus ke atas 50. Resistance pertama itu ada di 0,119 yang ada di daerah ini, dan kemudian di 0,14. Di 0,14 ini bisa kemungkinan untuk ke bawah lagi. Dan yang selanjutnya adalah tentu saja di 0,16, yaitu low sebelumnya yang ada di sini. Algorand ini juga mengalami kenaikan yang cukup pesat, jadi kalau kita lihat harga sekarang itu, yang ada di sini, itu sama seperti di Maret 2020 ketika Corona Dam itu terjadi ya, 0,09 di daerah sini, tetapi saya sama seperti Cardano, mungkin saya tidak akan expect dia akan membuat new all-time high-nya, karena ini cukup jauh dari bawah sampai ke atas sini. Jadi saya akan membuat target harga 61,8-nya yang lebih realistis, itu di harga 1,8 dolar. Dan ini juga sudah cukup tinggi menurut saya, kenaikan sekitar 18 kali dari sini. Tetapi untuk yang lebih detailnya kita akan lihat, kita harus pantau satu persatu agar bisa lebih akurat. Ini hanya target kasarnya saja, jadi tidak akan melakukan new all-time high-nya. Dan update dulu untuk koin-koin yang saya analisa sebelumnya. Untuk BNB, yaitu ini dia masih belum terlalu bullish, masih dalam range ini. Semacam ada pola yang sedang terbentuk sekarang ini. Seperti ini. Belum ada perubahan yang terlalu signifikan untuk BNB. Tapi BNB hanya mengikuti pergerakan koin lain dan Bitcoin ketika ada wick, maka dia juga bisa membuat wick seperti ini. Sementara itu untuk koin Solana, dia tampaknya ini cukup kuat karena dia berhasil bertahan di daerah atas ini ya teman-teman. Bukannya seperti ini, tetapi dia malah bertahan seperti ini, dan tampaknya ini membuat pola. Ya, ini adalah pola yang cukup bullish, yaitu pola bull flag yang sekarang sedang terbentuk ini. Breakout daripada ini akan membuat harga koin Solana itu bisa naik ke harga yang lebih tinggi. Jadi ada pola yang sekarang sedang terbentuk. Menurut saya lebih bullish untuk Solana ya teman-teman. Dan untuk koin sendiri, menurut saya ini lebih dalam posisi yang bearish karena dia gagal untuk retest 50-nya. Jadi ketika dia melakukan breakout ke atas dari sini, nah ketika dia retest di sini itu gagal masuk lagi ke dalam ini, dan meretest lagi support di sini. Hari ini masih berada di bawah garis downtrend ini. Jadi masih di dalam garis downtrend yang ada di sini. Kita harus melihat dua area ini yang resistance dan ada supportnya. Breakout daripada salah satunya itu akan menunjukkan arah dia yang sebenarnya. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Teman-teman bisa request untuk altcoin lain yang saya akan analisa. Dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.